Oke, selamat pagi anak-anak. Kalau kemarin kita belajar untuk membuat jaring-jaring kubus, sekarang kita akan belajar untuk membuat jaring-jaring balok. Ingat ya, jaring-jaring balok itu ukurannya tidak sama. Kalau jaring-jaring kubus, semua sisi besarnya sama, panjang, lebar, tinggi semua sama sehingga mudah. Tetapi untuk balok harus memperhatikan langkah-langkah berikut ya. Ya, langkah pertama seperti biasa kita garis tepi supaya untuk menjadi sayap seperti ini sepanjang kertas yang kita butuhkan. Nah, untuk membuat jaring-jaring balok kalian bisa membuat dari titik tengah sebagai alas, tetapi bisa juga dari tepi. Kalau dari tepi kita ambil titik tengah dari kertas ini. Misalnya kertas ini panjangnya 22 ya. 22, maka titik tengahnya adalah 11 ya. Ini 22. Nah, di angka 11 ini kira-kira titik tengah. Nah, misalnya kita mau ambil panjang 4, maka titik tengahnya ini sebagai angka 2. Berarti ini 0, ini 4. Nah, jadi panjang dari sini ke sini 4 cm akan kita gunakan sebagai lebarnya. Lebar ya, ini lebar. Nah, untuk ini ke sini boleh sebagai tinggi. Ingat, ini siku jangan miring gini. Nah, supaya benar-benar siku jangan langsung ditarik garis, tapi dikasih titik. Misalnya kita mau membuat tinggi balok itu 5 cm. Nah, titik di sini juga harus 5 cm. Nah, kita periksa apakah ini yang lebar tadi 4. Nah, ternyata kurang sedikit, maka digeser sedikit. Nah, sudah itu kita tarik garis. Kita tarik garis di sini juga. Ya. Jadi ini sebagai tinggi misalnya. T sama dengan 5 cm. Ini L tadi, L itu lebarnya tadi 4 cm. Nah, maka ini kita temukan harus benar-benar 4 cm juga. Oke, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita mau membuat alasnya. Alasnya berarti di sini ya. Alasnya misalnya dengan panjang 8 cm. Jangan seperti ini. Nah, kalau ini nanti bisa miring. Tapi meneruskan garis yang tadi. Garis yang tadi kita tarik garis lurus. Karena kita mau ngambil 8 cm, maka karena dari sini sudah 5, maka harus sampai angka 13 ya. Maka harus sampai angka 13 karena supaya panjangnya 8 cm. Nah, ini sudah di titik 13. Demikian juga yang bawah harus sampai angka 13. Nih di sini. Sebelum digaris kita hitung dulu apakah di sini tadi 4 cm. Ternyata gesernya sedikit sekali. Maka kita sesuaikan. Nah, di sini selisih sedikit ya. Nah, ngikutin garis ini dari 0 sampai 13 supaya ini dari titik ini ke sini menjadi 8 ya. Kita tarik garis. Nah, lurus. Cek apakah 8 cm? Ya, 8 cm di sini. Kita tarik garis atas dan garis bawah. Pas 8 cm. Nah, inilah sebagai alas. Alasnya sudah jadi. Maka ini menjadi sisi kiri. Sisi kiri. Nah, kalau ini kiri, ini alas berarti ini menjadi sisi kanan. Ingat, sisi kanan
harus sama dengan sisi kiri. 5 cm ke sini. Supaya garisnya lurus harus dari sini. Ya, supaya garisnya lurus. Dari 13 supaya 5, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jatuh di angka 18. Kita tarik garis. Nah, langsung. Kalau ini udah lurus. Ini juga harus sampai angka 18. Supaya panjangnya dari titik ini ke titik ini 5 cm. Kita tarik garis. Jadi otomatis panjang ini adalah 5 cm. Kita tarik garis lurus. Nah, ini menjadi sisi K. Ini kiri, ini alas, ini sisi kanan. Oke? Apa yang belum? Berarti sekarang sisi depan. Sisi depan ada di sini karena nanti ini akan dilipat gini. Nah, ini menjadi sisi depan. Sisi depan. Sisi depan ini harus sama dengan, maksudnya ketinggian dari titik sini ke sini harus sama dengan ini. Tadi berapa? Tingginya 5 cm, maka dari sini ke sini harus 5 cm. Bagaimana 5 cm? Ingat dari 0 sini supaya lurus harus sampai 10. Nah, ini angka 10. Nah, kita periksa apakah 5 cm. Salah, karena ini tadi 4. Berarti harus sampai 9 saja anak-anak, maaf. Karena di sini ini ke sini 4, maka untuk menjadi 5 sampai angka 9. Maaf Pak Guru salah. Jadi sampai angka 9. Nah, dengan sampai angka 9 berarti panjang ini sama dengan ini. Supaya nanti ketemu. Ini menyesuaikan sampai angka 9 juga. Kita kasih titik di angka 9. Langsung digaris boleh ya. Dengan demikian, ini bisa ditarik garis lurus. Nah, ini sisi depan. Ingat, kita cek lagi. Ini 5, ini 5, ini juga harus 5. 5, maka di sini juga harus 5. Ingat, 5 dari sini gampang ya. Ini angka 0. Angka 5 berarti tarik dari 0. Nah, ini sudah 5 anak-anak. Sudah 5. Di sini juga angka 5 ke angka 0. Ini 0. Langsung ditarik. Kita hubungkan di sini. Kita hubungkan. Nah, ini depan berarti otomatis ini belakang. Jelas ya? Alas, depan, belakang, kiri, kanan. Apa yang belum? Yang belum adalah yang berhadapan dengan alas adalah atas atau tutup. Ingat, tutup ini harus sama. Ya, kita ingat ini panjangnya berapa? 8 ya. 8. Kita hitung dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jatuh di sini. Ingat selalu digunakan ngikutin alur ya. Soalnya kalau kita sini nanti bisa berbelok nggak tahu kita, tapi ngikutin ini sehingga bisa lurus. Ngikutin garis yang sudah ada. Tadi 8 ya. 1, kita cek lagi apakah 8. Iya 8 benar ya. Kita ngeceknya bukan dari sini tapi dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jatuh di angka 13. Kita tarik, kita hubungkan. Nah, jadilah ini gambar jaring-jaringnya ya. Untuk membuat balok, ingat bagian tepinya kita buat sayap untuk menaruh lem ya. Gampang. Sayapnya gini, tinggal gini. Tinggal gini.
Terus seperti ini, ikutin alur saja. Semua dikasih sayap. Ini tadi nggak kepake. Nah, ini namanya sayap ya. Yang Pak Guru kayak Kak Arsir ini sayap. Sayap saja ya. Udah, ini gambarnya. Tinggal kita gunting. Nah, ini sekarang langkah menggunting. Ingat, ini ikutin alur ini. Alur sebagai sayap ya. Oke. Nah, ini namanya cara mengguntingnya. Nah, seperti tadi ya, kita buat rapi gini yang setiap pojok. Nah, ini harus digunting gini. Nah, karena nanti supaya ini bisa dilipat. Ini gunting ke sini. Nah, kalau yang di sini kan gini. Yang ini membentuk V. Iya, jelas ya? Nah, sekarang sayapnya kita lipat. Nah, supaya ingat tadi untuk tempat lem ya. Lipat ini. Yang sini lipat ke sini. Semua lipatannya masuk anak-anak. Kita lipat. Oke. Yang sini juga kita lipat. Nah, jelas ya cara ngelipatnya ya anak-anak? Begitu. Nah, ini sudah selesai semua dilipat. Terus kita kasih lem bagian sini ya. Wah, ternyata lemnya keluarnya telat jadi. Nah, ini yang sampai kelebihan ini bisa dibersihkan dengan gini ya. Oke. Ingat, ini dihubungkan dengan ini, jangan sampai di luar gini. Ya. Tetapi dalam dengan dalam kita satukan. Nah, kita pencet, kita tunggu sambil mengering. Sambil kita pegang gini. Dan nanti lama-lama akan rekat, oke? Ya, ini finishnya gini ya. Ini kita temukan tutupnya. Kita temukan. Nah, ini udah ada lemnya. Jadi nanti kita tunggu sampai kering sehingga tidak lepas lagi. Ini kan masih lepas kalau nggak dipegang gini. Megangnya harus ada dorongan ke dalam. Kalau ini agak keluar kita tekan. Tapi dengan tekanan yang tidak terlalu kuat. Nah, ini kan belum merekat. Nah, sambil gini. Seperti ini semua sisi. Nah, lama-lama semuanya akan rapat sambil diginikan. Nah, ini jadilah yang namanya balok. Ini tadi ada bekas garis. Kita cek panjangnya 8 cm. Ya, 8 cm betul ya. Lebarnya 4 cm. Ini tadi posisinya kan gini. 4 cm dan tingginya ini ke sini. Tingginya 5 cm. Pas ya anak-anak? Nih, jadi panjang 8 cm, lebar 4 cm, tinggi balok 5 cm. Jadilah ini. Nah, anak-anak bisa membuat yang lebih rapi dari Pak Guru ya. Tidak perlu terburu-buru, harus sabar. Nggak boleh menyerah, jangan garisnya belok. Nah, minta tolong, nggak bisa. Nggak boleh gitu, semua harus dicoba dari awal sampai akhir. Kasihan mamanya sedang, tuh itu kan lihat anak-anak sedang lihat mamanya masak. Untuk anak-anak jangan diganggu ya. Kalian bisa mencoba sendiri. Selamat mencoba, selamat belajar. Terima kasih.